Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال الله تعالى أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah al-khawfu minal jali, bagaimana tumbuhnya sikap rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal amal ditanjil beramal sebagaimana yang Allah contohkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersyukur ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya bagaimana takwa itu wal istidadu li yaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 24 Zulqa'dah 1436 Hijriah, 23 Mei tahun 2025. Di bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka di bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah melarang kepada kita melakukan perilaku zalim, berbuat aniaya, perangan. Dan bulan ini adalah bulan yang disebut dengan bagaimana menumbuhkan kedamaian di dalam diri kita. Kedamaian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam jagat raya ini. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita itu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam jagat raya ini. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Muhammad, setidaknya ada 4 karakteristik yang harus kita miliki dalam menumbuhkan kedamaian itu sendiri, yaitu pertama asyida'u 'alal kuffar. Umat Muhammad itu bagaimana? Umat yang keras terhadap orang kafir, keras terhadap kekufurannya, keras terhadap perilaku maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir ini mau diberi hidayah ataupun tidak diberi hidayah, mau diingatkan atau tidak diingatkan,
maka potensi untuk melakukan kezaliman itu akan tetap terjadi. Bagaimana kita lihat perilaku mereka terhadap umat Islam yang sampai saat ini belum berakhir. Umat Islam yang ada di Palestina, di mana dilakukan perilaku zalim terhadap mereka yang tidak manusiawi. Maka kita sebagai umat Muhammad yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad, maka punya kewajiban untuk keras terhadap mereka karena perilaku kekufurannya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka kewajiban kita adalah untuk mencegahnya. Ketika Allah berikan kepada kita kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk maslahah umat. Ketika Allah berikan kepada kita lisan, maka bagaimana dengan lisan kita mencegah kemungkaran itu. Dan apabila juga tidak mampu, maka pencegahan itu bagaimana dengan kebencian hati kita yang disebut sebagai rendah-rendahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang kedua, umat Muhammad itu adalah umat rahama'u bainahum, umat yang menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. Maka kita sebagai umat muslim bagaimana menumbuhkan kasih sayang itu sendiri? Apabila terjadi pertikaian di antara kita, maka kita damaikan di antara itu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa di antara kita itu adalah bersaudara. Maka bila terjadi perilaku pertikaian, maka bagaimana kita menyelesaikannya, dan bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Untuk menumbuhkan kasih sayang di antara sesama ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya bagaimana mengkokohkan yang disebut dengan ukhuwah Islamnya itu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Bagaimana menumbuhkan yang disebut dengan persatuan, tidak melakukan perilaku zalim, perilaku aniaya, mendustakan dan lain sebagainya. Sebutkan di dalam hadis Nabi, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yaqtiruhu wa la yaqiruhu wa la yaktibuhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah tidak boleh saling menzalimi, menfitnah, menganiaya atau mendustakan. Maka ukhuwah Islamiyah ini harus kita kuatkan. Ukhuwah yang tumbuh karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang menyatukan kita adalah akidah Islamiyah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita berada, dari mana asal kita, bagaimana menumbuhkan ukhuwah Islamiyah itu. Untuk menumbuhkan sifat yang kedua, yaitu ukhuwah wataniyah, kecintaan kita terhadap negeri, bangsa yang kita cintai ini. Apapun bentuknya, kondisinya, apapun tentang bangsa ini, maka kita sebagai muslim bagaimana menumbuhkan kasih sayang dengan mencintai bangsa ini. Dengan apa? Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, bagaimana ilmu itu bisa kita manfaatkan untuk bangsa ini. Ketika Allah berikan harta, bagaimana dengan harta kita? Ketika kita diberikan oleh Allah tenaga, bagaimana dengan tenaga kita? Maka intinya di dalam mencintai bangsa ini, bagaimana kita menjadi individu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah hamba manusia yang bermanfaat terhadap manusia yang lain. Kemudian untuk menumbuhkan kasih sayang itu dengan ukhuwah insaniyah. Bagaimana kita menumbuhkan persatuan dan kesatuan di antara sesama manusia. Bukan lagi antara bangsa ini,
tetapi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kita diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan perdamaian di bulan Dzulqa'dah ini. Ciri umat Muhammad yang ketiga adalah mereka adalah tarahum ruka'an sujadain yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, yaitu umat yang rukuk dan sujud ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud tentunya ibadah yang kita lakukan dalam tiap hari, yaitu ibadah salat. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka bagaimana tentang salat kita? Karena yang membedakan kita dengan orang kafir, dengan orang yang lain itu adalah salatnya. Mengaku sebagai muslim, maka dia harus menegakkan salat itu sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, awwalu ma yuhassabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Amal perbuatan yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita adalah tentang bagaimana tentang salat kita. Apabila salat kita benar, maka insya Allah amal ibadah yang lainnya akan menjadi benar. Apabila salat kita rusak, maka bisa mempengaruhi terhadap amal ibadah kita yang lain menjadi rusak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita konsisten di dalam menjalankan ibadah salat ini sampai kemudian akhir hayat kita nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menumbuhkan yang namanya kedamaian di bulan Dzulqa'dah itu, bagaimana kita mempunyai sifat yang disebut dengan kepribadian sebagai seorang muslim. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Bagaimana seorang muslim itu nampak dan tumbuh dalam kepribadiannya. Pribadi muslim yang berakhlakul karimah, yang diantaranya bagaimana kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Nabi disebutkan, sungguhnya Allah itu bersama dengan sangkaan hambanya. Anna inda dzanni 'abdi bi. Sungguhnya Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Ketika kita selalu berperilaku berburuk sangka kepada Allah terhadap keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, terhadap takdir kita. Ketika kita dalam hati ini terbesit tentang bahwa Allah tidak peduli dengan kita, Allah tidak mencintai tentang kita karena doa kita selama ini tidak dikabulkan, maka boleh jadi itu akan berpengaruh di dalam diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri pribadi muslim yang nampak dengan kebaikannya. Pribadi muslim yang selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan yang disebut dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kehidupan yang kita miliki pada saat ini. Bersyukur dengan hati kita, bagaimana istiqomah, konsistensi di dalam hati kita untuk selalu mengucapkan, untuk meneguhkan pendirian kita, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan perbuatan, bagaimana kita untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Dzulqa'dah ketika jamaah haji berangkat untuk menjalankan ibadah sucinya, ketika kita berada di tanah air ini, punya hal yang bisa kita lakukan, yaitu ketika Allah berikan rezeki bisa melakukan, yaitu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syukur dengan perbuatan dengan yang sebaik-baiknya. Dan kemudian pribadi muslim yang baik adalah
pribadi muslim yang punya watak sabar. Kesabaran kita terhadap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita di dalam menghadapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir kesabaran itu hanya ketika kita mendapatkan ujian, musibah yang datang dari Allah. Pada dasarnya, bagaimana sabar itu? Ketika kita duduk di tempat ini, di masjid ini, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pun kita dituntut untuk kesabaran, untuk dituntut bagaimana kita tetap untuk menjalankan perintah Allah itu dengan benar dan sebaik-baiknya, dan tentunya tidak punya keinginan, niatan di dalam diri kita untuk membatalkan ibadah itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran yang kita lakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada kita diberikan kemudahan atas jalannya. Dengan syukur yang akan kita miliki selama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah pada kesempatan kali ini, semoga tumbuhnya kedamaian di bulan Dzulqa'dah itu bisa kita lakukan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah saudara kita, keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji, kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Negeri ini adalah negeri yang penuh dengan kedamaian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham fa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بكسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله جل وأكبر. أقم الصلاة.